Baik, penulisan tanda baca yang benar terdapat pada kalimat. Baik, kita lihat satu persatu ya teman-teman ya. Apakah dari opsi jawaban A, B, C, D, E ini sudah menggunakan tanda baca yang tepat? Kita lihat dari opsi jawaban yang pertama, Sahlan mengucapkan terima kasih atas bantuan Putut. Nah, ternyata di opsi jawaban yang pertama ini hanya ada satu tanda baca, yaitu tanda baca titik. Dan tampaknya penggunaan tanda baca yang ada di kalimat pertama ini sudah benar ya teman-teman ya. Karena apabila kita lihat di tengah-tengah kalimatnya tidak perlu menggunakan tanda koma ataupun yang lain sebagainya. Oke, selanjutnya teman-teman, di opsi yang B, semua peserta koma yang tidak membawa kartu peserta koma harus melaporkan diri kepada panitia. Kita lihat ternyata di sini ada tanda koma, di sini ada tanda koma, kemudian di akhir ada tanda titik. Nah, teman-teman, sebelum kita menganalisis penggunaan tanda koma ini apakah sudah benar ataupun belum, coba kita analisis kalimat ini berdasarkan fungsi kalimatnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ternyata semua peserta yang tidak membawa kartu peserta itu merupakan subjek ya teman-teman ya. Kemudian harus melaporkan itu predikat, diri itu objek, kepada panitia itu adalah keterangan tujuan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah tanda koma sebelum kata yang ini sudah benar? Oke. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa yang itu bisa dikatakan sebagai konjungsi atributif ya. Nah, biasanya konjungsi atributif itu dia menerangkan atau memberikan keterangan penjelas terhadap subjeknya gitu ya. Jadi kalau misalkan fungsi yang di sini, maka dia itu seharusnya tidak menggunakan tanda koma ya teman-teman ya. Harusnya langsung saja semua peserta yang tidak membawa kartu peserta. Nah, itu ya. Atau misalkan contohnya laki-laki yang memakai baju hitam sedang belajar. Nah, teman-teman, seperti halnya ini ya. Laki-laki yang memakai baju hitam. Nah, itu sebagai subjek ya, teman-teman ya. Sedang belajar sebagai predikat. Nah, karena laki-lakinya pengen dijelaskan secara spesifik, maka yang ini yang akan menjelaskan gitu ya. Ternyata laki-laki yang memakai baju hitam sedang belajar gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, kita lihat apakah apakah penggunaan tanda koma yang kedua, yaitu yang kedua ini apakah benar atau salah? Coba kita lihat. Perlu kita ketahui teman-teman, apabila di antara subjek plus predikat di dalam sebuah kalimat sebaiknya jangan menggunakan tanda koma ya. Sebaiknya jangan menggunakan tanda koma apabila tanda koma itu tidak diperlukan sebagai keterangan tambahan yang nanti kita jelaskan pada di opsi jawaban yang E gitu ya. Oke. Berarti penggunaan ini salah ya teman-teman ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada di opsi jawaban yang C. Nah, yang C ternyata ada beberapa penggunaan tanda baca. Yang pertama ada tanda titik, tanda koma, kemudian tanda koma lagi. Nah, apabila kita lihat F titik Ratulangi itu kan merupakan singkatan ya, nama yang disingkat F-nya. Sehingga ini penggunaannya sudah benar teman-teman. Kemudian apakah ini memerlukan penggunaan tanda baca yang lain? Nah, ternyata ada yang membutuhkan teman-teman. Ternyata di sini nih. Nah, apabila kita menuliskan alamat atau bagian-bagian alamat, maka kita harus memisahkan dengan tanda koma ya. Jadi seharusnya yang benar itu seperti ini teman-teman. Jalan Mawar
5, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Gini ya teman-teman ya. Nah, ini harusnya koma. Ini harusnya koma juga. Jadi bagian-bagiannya dipisahkan oleh tanda koma, gitu ya. Berarti, nah ini ya yang benar. Oke. Kemudian selanjutnya di opsi D. Nah, di opsi D ia harus pulang sekarang, koma, karena sakit. Apabila kita lihat dari kalimat ini teman-teman, ternyata kalimat ini itu termasuk ke dalam kalimat kompleks subordinatif. Nah, kalimat kompleks subordinatif biasanya dibangun oleh induk plus anak kalimat, atau kebalikannya anak plus induk kalimat, gitu ya. Oke. Nah, kita lihat teman-teman, ia harus pulang sekarang. Oke. Ia harus pulang sekarang karena sakit. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di kalimat kompleks subordinatif, apabila didahului dengan induk kalimat, kemudian diikuti anak kalimat, maka dia itu tidak perlu membutuhkan tanda koma, teman-teman. Nah, ini tuh nggak boleh, teman-teman. Ya, ini tuh nggak boleh. Karena dari sini itu sebenarnya induk. Nah, ini anak. Nah, ciri-ciri anak biasanya ada konjungsinya, gitu ya, konjungsi karena. Nah, apabila sebaliknya, contoh apabila didahului oleh anak kalimat, misalkan karena sakit, koma, ia harus pulang sekarang. Nah, kalau seperti ini teman-teman, ini baru boleh menggunakan tanda koma, ya. Ini induknya, ini anaknya. Nah, apabila didahului oleh anak kalimat, maka ini nggak apa-apa penggunaan tanda koma. Itu ya. Jadi opsi jawaban yang ini salah ya. Harusnya tidak menggunakan tanda koma. Oke. Nah, selanjutnya opsi jawaban yang C, opsi jawaban yang E, mohon maaf. Yang E, oke. Sini aja ya. Oke, ini yang E. Sahabat saya Amin tinggal di Manokwari. Nah, teman-teman, seharusnya di sini ada sahabat saya Amin. Amin itu sebagai keterangan tambahan dari sahabat ya. Karena sahabatnya banyak, kemudian dijelaskan sahabatnya siapa, Amin tinggal di Manokwari, maka kata Aminnya itu diapit oleh tanda koma sebagai keterangan tambahan, gitu ya. Ini nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi atau misalkan seperti ini teman-teman. Oke. Atau misalnya seperti ini aja biar enak. Guru bahasa Indonesia Bu Agnes sangat cantik. Nah, teman-teman, karena guru bahasa Indonesia itu banyak dan kita ingin memberikan keterangan tambahan yang lebih spesifik, maka kita diperlukan memberikan tanda koma sebagai keterangan tambahan dari Bu Agnes, gitu ya.
Harusnya kalimat ini sudah sangat jelas, guru bahasa Indonesia sangat cantik. Tapi guru bahasa Indonesianya itu siapa? Nah, ternyata guru bahasa Indonesianya adalah Bu Agnes. Kemudian ada keterangan sangat cantik. Sama seperti ini. Sahabat saya itu siapa? Ternyata Amin. Gitu kan, tinggal di Manokwari. Sahabat saya misalkan Rinto tinggal di Manokwari gitu ya. Jadi ini sebagai keterangan tambahan. Oke. Nah, jadi jawaban dari semua ini yang benar adalah yang A.